Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yulvi Septianisa, panggil aja Vivi gitu ya. Jadi ini adalah lomba pertama saya di bidang podcast. Jadi sebelumnya juga sebetulnya sering ikut lomba dalam bidang seni. Tapi contohnya itu kayak fotografi, video, juga ikut puisi juga. Jadi kalau dalam segi rekaman ini adalah pertama saya. Jadi mohon doanya teman-temannya, semoga lomba ini bakal bisa berlanjut ke konten saya. Jadi bakal ada episode-episode lainnya. Jadi doain aja dan kasih kritik dan saran untuk bikin konten yang kalian butuhin kayak gitu. Tidak perlu intro yang cukup panjang ya, bila bisa harus diisi dengan ungkapan kebermanfaatan. Ya, COVID-19 menjadi sebuah bencana global di Indonesia, menjadi sebuah bencana nasional di Indonesia. Tak terkecuali, semua telah menjangkit dari ranah Sabang hingga Merauke. Semua telah menjangkit usia anak-anak hingga usia lansia. Awal kisah COVID ini muncul di Wuhan, Cina. Tepatnya pada pasar hewan liar kala itu. Hingga akhirnya, sekarang telah menjangkiti tertular seluruh warga di dunia. Hingga bisa saat ini virus tersebut hijrah ke Indonesia. Penyakit ini juga sangat mudah ditularkan, baik melalui udara, droplet, dan yang lainnya. Warga itu terus dihimbau untuk melakukan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Dari mulai cuci tangan, makan buah dan sayur, kita menjaga kesehatan fisik ya, agar imun kita sehat, agar virus tersebut tidak mau mendekati kita gitu, karena kekebalan tubuh kita yang tinggi. Dihimbau juga untuk terus melakukan social distancing, physical distancing, terutama untuk tetap stay at home. Ya, sudah terhitung 1 bulan ketika anjuran pemerintah untuk work from home, atau study from home, atau doing anything from home. Hal itu tentu saja membuat kita jenuh, bosan, bahkan bingung gitu ya untuk melakukan apa. Gimana sih cara kita gitu ya untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk hal yang berfaedah? Jadi saya di sini akan memberikan beberapa tips gitu untuk kalian. Tips yang pertama itu adalah membantu orang tua kalian di rumah. Contohnya gimana? Banyak ya kan? Masak, mencuci, atau sekedar bertukar cerita sama orang tua kalian, sampai membuat orang tua kalian tersenyum dengan cerita-cerita kalian, sampai mengobati rasa rindu orang tua kalian dengan kerinduan kalian selama ini sama orang tua kalian. Bayangkan ketika kalian kuliah, ketika kalian hanya mampu pulang kampung 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, bahkan ada yang pulang kampung itu 1 tahun sekali ya teman-teman. Maka dari itu, gunakanlah waktu sebaik mungkin saat ini untuk membantu orang tua kalian. Jangan dibuang-buang dengan sia-sia waktu yang berharga seperti saat ini gitu. Oke, tips yang kedua itu adalah menghasilkan karya yang belum sempat kalian realisasikan. Banyak gitu ya teman-teman ya. Mungkin bisa dari hal kecil, seperti mengedit foto. Kalian bisa belajar cara mengatur brightness, mengatur kontras, menambahkan filter dari VSCOcam mungkin ya, atau mempelajari cara teknik foto yang benar. Jika kalian menggunakan kamera, itu bisa menggunakan shutter speed, atau mempelajari ISO dan juga mencari angle yang benar seperti itu. Atau mau buat konten gitu, konten YouTube itu ya, banyak kok yang bisa dijadikan konten, apalagi seperti saat ini gitu ya. Mulailah untuk membagikan hal-hal positif gitu teman-teman.
seperti gampangnya tuh ada edukasi terkait COVID, atau cara pencegahan yang benar gitu ya. Semuanya kalian dedikasikan untuk hal-hal yang berfaedah. Aku yakin ketika kalian bisa membagikan tips-tips yang berharga, yang bermanfaat, pasti kalian juga bakal bisa seneng terhadap diri kalian sendiri gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah tips yang ketiga, itu adalah membaca buku. Kenapa sih membaca buku? Kenapa sih gak baca komik gitu? Karena sebagian orang tuh masih merasa 24 jamnya tuh masih kurang. Mungkin kalau diberikan lebih tuh pasti bakal seneng gitu ya. Karena mereka tuh terlalu banyak menghabiskan waktunya kemarin untuk kegiatan saat offline lalu. Dan sekarang mungkin waktunya sudah sedikit longgar gitu ya. Manfaatkan untuk membaca buku. Karena buku wawasan kalian tuh bertambah. Karena buku otak kalian tuh bekerja dengan semaksimal mungkin. Dan Abraham Lincoln pernah mengatakan, hal-hal ingin ku tahu ada di dalam buku. Sahabat terbaik adalah orang yang akan memberikanku sebuah buku yang belum aku ketahui. Oke, lanjut ke tips yang keempat, itu adalah diskusi online. Kenapa sih diskusi online? Kenapa nggak main game bareng online gitu ya, mabar gitu, atau TikTok bareng online lewat Zoom gitu ya teman-teman. Saya rasa ketika tugas utama kita selesai, waktu itu terus berjalan tanpa henti jika kita tidak menjadwalkan waktu untuk menambah ilmu, membuka cakrawala kita untuk hal-hal berguna yang saat ini. Diskusi itu banyak kok teman-teman, baik itu tentang COVID, penulisan ilmiah, atau tentang kemarin ya, pembebasan para napi, atau tentang PSBB yang sekarang diberlakukan di Jakarta, atau mau membahas tentang agama kita seperti itu. Ikutilah sebanyak-banyaknya diskusi yang kalian tahu. Selagi itu gratis ya kan? Kapan lagi kalian cuma duduk manis di rumah, dapat ilmu setiap harinya? Oke, lanjut tips yang kelima, itu adalah menyusun to-do list, atau jadwal apa yang ingin kalian lakukan setiap harinya. Kenapa sih perlu gitu ya? Karena semua yang kalian lakukan itu akan terjadwal dengan baik. Bisa membantu orang tua kalian di rumah, bisa membaca, bisa diskusi, bisa me time sendiri gitu. Semuanya dilakukan agar agenda kalian itu tersusun secara sistematis. Sehingga kalian tidak lupa dan bisa menyusun agenda lainnya dengan terstruktur. Dan juga untuk menyusun deadline yang ada, baik itu deadline tugas atau deadline yang lain, supaya kalian tuh nggak SKS atau sistem kebut ke semalam, ya kan? Tuh. Bruce Lee pernah mengatakan, menggunakan waktu adalah memanfaatkannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Menghamburkan waktu adalah menyia-nyiakannya, tanpa rencana dan sembarangan. Sekiranya beberapa hal tersebut bisa dijadikan referensi dikala kalian jenuh, bosan, atau bingung tuh ya mau melakukan apa. Waktu terbaik adalah ketika waktu kalian itu terbuang untuk hal yang positif. Hal terbaik adalah ketika kalian mampu memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Ketika kaki tidak bisa melangkah, maka tangan yang mampu bertindak. Ketika tangan tak mampu berbuat, maka gunakanlah lisanmu untuk berikan ungkapan aksara yang baik. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang salah. Diri ini hanya seorang pembelajar, bukan motivator. Lebihnya mohon dimanfaatkan, kurangnya mohon dimaafkan. Goodbye. Wassalamualaikum.